Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Implementasi dan Konfigurasi Nextcloud di lingkungan sekolah vokasi IPB. Latar belakang. Pengelolaan data yang efisien dan aman menjadi hal yang penting di era digital yang semakin canggih, khususnya bagi lembaga pendidikan seperti sekolah vokasi IPB. Banyak data yang dihasilkan dan digunakan oleh akademis, anggota staf, dan mahasiswa setiap hari. Data ini perlu dipelihara dengan baik. Segala sesuatu memerlukan lokasi yang terpusat, mudah diakses, dan aman untuk disimpan, termasuk temuan penelitian, materi pembelajaran, dan data administratif. Meningkat bahaya kehilangan data, akses yang tidak efektif, dan masalah keamanan, solusi penyimpanan data tradisional seringkali tidak mencukupi kebutuhan ini. Oleh karena itu, diperlukan solusi kontemporer untuk mengatasi permasalahan ini. Selanjutnya ada tujuan proyek. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengimplementasikan dan mengkonfigurasi Nextcloud sebagai solusi penyimpanan dan kolaborasi data di lingkungan sekolah vokasi IPB. Dengan ini, diharapkan proses belajar mengajar dan manajemen administrasi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, termasuk mengimplementasikan dan mengkonfigurasi Nextcloud di lingkungan perguruan tinggi, meningkatkan aksesibilitas dan kolaborasi antara mahasiswa dan staf akademik, serta meningkatkan keamanan data dengan menyediakan solusi penyimpanan awan yang terkelola. Lalu selanjutnya ada cloud computing, arsitektur teknologi informasi yang dikenal sebagai komputasi awan, menjadikan sumber daya komputer tersedia sebagai layanan online. Intinya, cloud computing mendukung aktivitas bisnis dengan memanfaatkan layanan berbasis internet, layanan perangkat keras, perangkat lunak, dan aplikasi yang dapat diakses secara online, semuanya termasuk dalam komputasi awan. Layanan ini disesuaikan untuk memenuhi permintaan pengguna, dan biaya pemanfaatannya ditentukan oleh kuantitas sumber daya yang digunakan. Dengan komputasi awan, pengguna dapat melakukan tugas komputasi dan sumber daya aplikasi lainnya yang membentuk cloud sesuai permintaan, mulai dari penggunaan lokal dan satu perangkat hingga pengembangan sumber daya terdistribusi. Baik, selanjutnya ada Nextcloud. Nextcloud adalah platform sumber terbuka yang dirancang untuk menghadirkan layanan berbasis cloud. Dengan menggunakan Nextcloud, pengguna dapat menyimpan, mengelola, dan berbagi berbagai jenis file, serta mengakses aplikasi kolaboratif seperti kalender, kontak, pengeditan dokumen, dan banyak lagi. Selanjutnya ada Ngrok. Ngrok Cloud Edge adalah platform yang memungkinkan aplikasi jaringan pribadi diakses melalui internet melalui platform tersebut. Secara umum, pengguna dengan literasi IT yang rendah dapat dengan mudah mengakses aplikasi yang telah dikembangkan. Ngrok memiliki sekumpulan domain alamat TCP dan modul untuk menyediakan layanan yang dimaksud. Teknologi ini memungkinkan untuk mengatur kecepatan dan paket data yang keluar dari platform. Selanjutnya, simulasi Oke. akan dilakukan oleh Ilham. Izin share screen. Dari sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara kerja dari Nextcloud. Di sini pertama-tama kita beri akses super user dulu. Nah, lanjut kita menuju ke dalam tempat instalasi dari Nextcloud-nya itu. Ada di sini. Nah, di sini bahan-bahan yang perlu kita install seperti package-package web server seperti Apache. Jadi kita menggunakan Apache dengan port 80. Terus juga kita install MySQL untuk database-nya, lalu ada ngrok tadi. Nah, di sini saya menaruh file semua berkas tempat untuk menyimpan semua situs web Nextcloud ada di sini. Var www.html Nextcloud. Biasanya itu kalau misalkan tempat HTML
semua file yang ada untuk website itu biasanya di firmware HTML. Nah, tapi saya menambah direktori lagi yang menggunakan Nextcloud. Selanjutnya di sini kita start sistem CTL start MySQL. Jadi kita perlu start dulu database-nya. Nah, selanjutnya kita sebenarnya harusnya sudah bisa mengakses via lokal. Jadi di sini kita karena Nextcloud-nya sudah aktif, harusnya kita bisa tes via lokal dulu. 92, 8, 18. Nah, kalau off dulu. Nah, di sini kita bisa coba login menggunakan akun admin. Ini kita mengakses via localhost. Ini kita bisa lihat informasi localhost kita. IP lokal kita 192.168.1.8. Di sini kita bisa buka filenya. Nanti kita ini kan jaringan masih pribadi, masih localhost. Kita juga bisa mengakses via jaringan publik menggunakan nproc tadi. Kita juga bisa mengakses lewat. Nah, sini juga bisa memakai 127.0.0.1. Nah, semuanya ini kita bisa daftarkan lewat config di file config yang ada di sini. Coba kita buka. Di sini kita sudah daftarkan beberapa IP yang digunakan oleh Nextcloud. Ini kayak 192.168.1.8, terus ada yang ini juga buat localhost-nya 127.0.0.1. Kita bisa tambahkan lagi. Ini kalau misalkan kita menggunakan nproc nanti, itu kan akan ada domain domain dari yang diberi oleh si nproc itu. Akan tetapi masih belum bisa terdaftar terverifikasi tervalidasi oleh si Nextcloud ini. Jadi Nextcloud itu nggak tahu kalau misalkan itu tuh domain terpercaya gitu. Jadi makanya di sini kita perlu mendaftarkannya terlebih dahulu. Kita coba mencoba untuk publik jaringannya. Kita coba terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada. Sintaksnya itu ngrok, http 192.168.1.8. Nah, di sini sudah terlihat forwarding. Jadi ke sini, jadi ini domain forwardingnya. Kita bisa buka open link. Nah, kita visit site. Nah, di sini ada tulisan akses melalui domain tidak terpercaya. Jadi memang si Nextcloud ini belum kenal dengan domain kita. Kita bisa menambahkannya terlebih dahulu. Kita buka yang baru ini. Dan di sini saya membuat script di mana scriptnya ini nanti akan otomatis mendaftarkan domain kita. Domain ini otomatis mendaftarkan ke config.php tadi. Coba kita jalankan dulu. Nah, di sini kita bisa memasukkan link trusted domain untuk si Nextcloud. Jadi kita paste, dan kita oke. Nah, di sini sudah terbaca link trust domain berhasil ditambahkan. Apa sudah bisa? Problem sebentar.
Tidak mau. Jadi kita coba matikan terlebih dahulu, kita coba ulang. Nah, jadi di sini harusnya kita bisa mendaftarkan otomatis di nano config slash config. Sebentar, saya coba lagi. Kita copy link address-nya. Lalu coba kita jalankan script-nya. Lalu kita coba buka lagi. Apakah sudah terpercaya? Sebenarnya. Visit site. Oh, masih belum terdaftar berarti. Coba kita buka manual. Apakah bisa? Index FTP. Kita buka seperti ini, terus kita paste. Oke. Belum mau. Bentar ya. Coba kita daftarkan manual. Nano. Kita tambahkan manual di sini saja. Ini kita isi yang ketiga. Lalu kita masukkan tadi yang ini, forwardingnya. Kita copy. Oh, coba. Berarti harusnya sudah bisa masuk ke dalam link ini. Bentar. Masih tidak mau ya. Oh, ini sudah tertambahkan trusted domain harusnya sudah bisa diakses secara real time, secara publik harusnya. Sebentar, ini masih belum terpercaya. Apa begini? Nah, oh ternyata HTTPS-nya tidak bisa di bawah. Jadi kalau kita ingin menambahkan ke dalam si config.php agar bisa terpercaya si nrock-nya ini, jadi kita harus menghapus depannya ini yang HTTPS tadi, jadi hanya domainnya aja, ya, jadi nggak usah pakai ini. Nah, di sini kita bisa mengakses secara publik harusnya. Nah, sudah. Coba kita tes lewat Windows. Hmm. Nah, di sini sudah bisa kita akses secara publik. Di sini juga kita bisa buka. Nah, sini sudah masuk ke dashboard. Jadi ini saya mengakses lewat Windows, berbeda OS. Tapi sudah bisa akses ke publik. Lalu kita coba lihat filenya. Nah, untuk filenya sendiri kita bisa
melihat langsung di mana file fisik tempat penyimpanannya itu berada. Jadi contohnya di sini kan admin, di sini kita bisa melihat ada dokumen, fotos, template, dan Nextcloud PNG. Nah, di sini kita bisa lihat di si apa Linux-nya, kita masuk ke folder data. Nah, di data ini ada beberapa file seperti file admin dari user admin tadi, terus ada file dari user baru. Di sini ada 2 user. Saya menambahkan 2 user text di dalam Nextcloud. Kita lihat. Oh, sebentar. Mana ya? Nah, di sini ada 2. Ada yang namanya Ilham dan ada yang namanya admin. Jadi kita akan mencoba melihat file fisiknya. Di sini kita masuk ke admin. Nah, di sini ada file, page. Nah, kita buka yang di file apa bernama files. Di sini ada dokumen, Nextcloud PNG, photos, and templates. Jadi di situ ada beberapa macam file fisiknya. Kita juga bisa men-share file PNG ini ke user yang berada di Nextcloud juga. Contohnya di sini, misalkan saya akan mau share. Sebentar. Show sharing option. Nah, di sini kita bisa di sini sudah terlihat ada satu yang sudah saya share ke user yang bernama Ilham. Nanti kita akan login, kita akan coba lihat apakah Nextcloud ini PNG yang bernama Nextcloud ini sudah share ke user sebelah. Coba saya login lewat Linux. Password apa ya? Oke. Nah, ini sudah masuk ke dalam file yang bernama ke dalam user yang bernama Ilham. Di sini kita bisa melihat juga filenya. Nah, di sini kita bisa melihat yang share it with you. Jadi yang file yang tershare di sini. Sebentar. Nah, di sini itu Nextcloud PNG share. Jadi sudah tershare. Ini kalau kita open details, share with you. Jadi sudah terlihat. Jadi set by admin. Lalu kita coba membuat file di dalam akun kita ini. Di sini kita new folder misalnya. Oke, ini ada folder bernama test. Coba kita lihat di dalam file fisiknya. Kita keluar dari admin. Ini kita masuk ke dalam file yang bernama Ilham. Kita masuk ke dalam file. Nah, di sini ada folder yang bernama test. Jadi ini adalah penyimpanan fisiknya. Ada berada di Linux.
di var www.html Nextcloud data. Nah, cukup itu aja, sekian dari simulasinya. Lanjut ke Lia. Baik, di sini kesimpulan dari presentasi kali ini, implementasi Nextcloud di lingkungan sekolah vokasi IPB bertujuan untuk menyediakan solusi penyimpanan dan kolaborasi data yang efisien, aman, dan terpusat. Proyek ini mencakup instalasi dan konfigurasi server Nextcloud, migrasi data yang diperlukan, pelatihan pengguna, serta pemeliharaan dan dukungan teknis awal. Dengan Nextcloud diharapkan proses belajar mengajar dan manajemen administrasi di sekolah vokasi PB akan lebih efektif dan efisien, meningkatkan aksesibilitas dan kolaborasi antara mahasiswa dan staf akademik, serta meningkatkan keamanan data melalui solusi penyimpanan awan yang terkelola. Kesuksesan implementasi ini akan memberikan manfaat jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan efisiensi operasional di lingkungan sekolah. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.